A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Kenapa jadi ASMR gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atau mungkin bukan selamat malam ya, selamat pagi, selamat siang dimanapun sahabat-sahabat sekalian berada. Karena kita ya mungkin gara-gara kita berada di platform yang antah berantah ini yang tidak jelas ini, yang jelas bukan fisik, kita tidak bertemu secara raga, tapi kita bertemu di suatu ya alam barzah, alam antara, alam digital yang memungkinkan kita bisa bisa bertemu gitu meskipun tanpa raga. Tapi esensinya kita tetap merasakan kebersamaan, merasakan cinta meskipun tidak ada fisiknya gitu ya. Jadi lagi-lagi adanya platform Zoom seperti ini seharusnya membuat kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya kebersamaan, apa sih sebenarnya pertemuan gitu. Karena bahkan apa yang disebut, yang sering disebut sebagai pertemuan fisik pun, ya katakanlah kita reuni gitu di restoran atau dimanapun, yang satu main HP, yang satu lagi ngobrol kemana gitu. Tidak ada pertemuan, tidak ada persinggungan, tidak ada persatuan di situ. Tapi kok kita di platform Zoom ini malah lebih lebih bisa menyatu, bisa lebih selaras gitu kan. Kenapa ini apa nih? Di mana diletaknya gitu. Ya kira-kira hal-hal sepele yang mungkin tampak sepele semacam itulah yang akan dibahas di dalam Zoom kita ini. Selamat datang. Kita kembali lagi di dalam forum Zoom diskusi, forum group discussion gitu. Tentang mengenal sang aku. Judulnya mengenal sang aku. Di sini kita akan book reading, membaca buku, self inquiry dan juga mungkin Q&A. Teman-teman yang mau bertanya silakan langsung taruh pertanyaannya di kolom komentar atau mungkin nanti bisa raise hand. Tapi sebelum ya nanti ada waktunya lah gitu. Dan teman-teman yang mau sharing tentang pengalaman, tentang pembacaannya terhadap buku yang akan kita bahas ini ya. Judulnya Presence, volume pertama. The Art of Peace and Happiness, ditulis oleh Rupert Spira. Oke, ditulis oleh Rupert Spira, seorang praktisi penulis self-inquiry. Pokoknya kalau teman-teman menulis self-inquiry di Google atau di YouTube itu, saya bisa jamin beliau adalah wajahnya. Wajah pertama yang muncul gitu. Atau kalau di Indonesia sih ya Bang Dame ya. Bang Dame wajah self-inquiry di Indonesia gitu. Dan semoga saja Swaguru tampaknya demikian gitu ya. Rupert Spira, beliau masih hidup dan sangat produktif. Setiap tahun ada aja gitu buku yang ditulis, baik di kalangan komunitasnya atau secara publik gitu. Karena beberapa hari ini juga sedang diadakan gitu, ya kan, Bang Dame. Jadi Rupert Spira Iya, sedang mengadakan satsang atau meditasi semacam kita inilah, tapi yang berkunjung 700 orang ke sana gitu di seluruh dunia. Mungkin juga seluruh dimensi gitu. Dan aku bersama Bang Dame ikut di sana. Bisa dibilang kita apa ya? Teman-teman kalau berpikir, wah ini mendalam nih. Ada di atas langit masih ada halang gitu. Kita pun berguru gitu. Ya mungkin insya Allah kita kenotis juga oleh beliau gitu. Kalau bahasa bahasa anak muda kenotis atau diperhatikan oleh seseorang yang menjadi idolanya gitu ya. Ya, semoga saja. Tapi yang jelas kita di sini akan membahas tentang topik-topik yang mendalam, topik-topik fundamental, universal yang selalu dibahas oleh manusia. Kalau manusia tidak membahasnya, mungkin tidak pantas disebut manusia itu. Ini sudah chapter ketiga, teman-teman, episode keempat. Kenapa episode keempat, chapter ketiga? Karena episode pertama itu introduction. Introduction kita membahas the search of happiness. Siapa sih yang tidak mencari kebahagiaan? Dan di sana kita mencapai pada satu konklusi bahwa kebahagiaan pada akhirnya bukan pada objek, melainkan pada subjek gitu. Keberadaan kita, beingnya kita, atau wujudnya kita, subjek, sang aku, sang kesadaran. Jadi
kebahagiaan itu bukan yang dicari, melainkan sang pencari. Nah, agak paradoks ya, dan mungkin agak membingungkan bagi teman-teman yang baru join, tapi nggak apa-apa, bisa ditonton di YouTube udah sampai episode kedua di YouTube, silakan. Ini juga nanti akan masuk YouTube ya, jadi don't worry, bisa di restream lagi. Kita ya gitu. Nah, kenapa bisa kebahagiaan itu adalah diri kita? Kita mencari kebahagiaan, oh ketika dapat ini, dapat itu, dapat tas ini, dapat mungkin rumah, kalau aku mungkin Aston Martin gitu, mobil, ya kan? Atau dapat pacar, dapat relasi hubungan baru, gitu. Nah, kenapa itu bukan kebahagiaan? Karena kita semua bisa bertestimoni, akan sampai pada satu waktu di mana kita merasa jenuh gitu, merasa kayaknya bukan ini deh. Selalu gitu, selalu. Sejak kecil kita udah merasakan demikian kan. Mama, papa, aku pingin mainan itu. Oke, beberapa saat setelah dapat, mungkin beberapa minggu masih enak nih. Tapi setelah itu udah bosen. Bahkan kita bisa membenci mainan yang sama gitu. Sekarang mainannya bisa pacar, bisa bisa brand-brand apa gitu, bisa jabatan dan lain-lain. Jadi masih orientasinya itu kepada kepada objek, kepada pencapaian, kepada sesuatu yang dicari. Ternyata kebahagiaan adalah pencari itu sendiri, yang mencari itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, kita membahas tentang who or what am I. Ini pertanyaan yang sering diajukan dan bahkan kalau saya tulisan Nasr memasukkannya ke dalam salah satu pertanyaan dari 4 pertanyaan yang fundamental bagi manusia. Manusia bahkan didefinisikan sebagai makhluk yang bertanya itu, yang bertanya empat pertanyaan itu. Kalau kita nggak bertanya tentang who am I, kita bukan manusia. Tapi karena terlalu sering who am I, terutama di kalangan anak muda, ya apaan sih gitu. Ini jadi semacam klise yang kita bosan dengarnya. Be yourself gitu, explore your potential dan seterusnya. Ya tapi bagaimana aku bisa menjadi diriku kalau aku tidak tahu siapa diriku? Gitu, itu pertanyaan yang paling sederhana, tapi itu pun juga jarang diajukan gitu. Be yourself, be yourself. But am I myself? Gitu. How do I know I am myself? Gitu. Nah itu nanti hubungannya juga dengan bab ini sangat kental ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, chapter 2 kita membahas from I, the mind and the body to I, aware presence. Nah ini lebih seru lagi nih karena kita berpikir kita sudah hidup di sebuah dunia, dan dunia kalau aku membedakannya dari bumi ya, kalau bumi itu ruang fisik aja, tempatnya botol, anjing, rumah, menara, bahkan Pak Jokowi gitu secara raganya. Kita berada pada level yang sama secara fisik, tapi dunia kita beda-beda. Dunia orang yang sedang kasmaran kita mengatakan, oh dia punya dunia yang sendiri nih. Orang bucin gitu, budak cinta, dia punya dunia yang sendiri. Kenapa? Dia pakai kacamata cinta. Apapun yang dia lihat menjadi tanda-tanda kekasihnya. Misalnya seorang yang bucin itu melihat buku yang diberikan oleh kekasihnya kan. Kita mah karena memang kita nggak punya pengalaman cinta itu ya, kita ngeliat buku itu biasa aja gitu. Tapi dari seorang yang sedang mencintai si pacarnya itu, dia melihat itu ada nilainya. Nah, nilai ini bukan pada atom-atom, partikel-partikel si buku itu kan. Karena kalau ada pada partikel si buku itu, kita pun juga bisa melihat gitu. Tapi kita tidak bisa melihat keberhargaan itu, sublimasi buku tersebut gitu. Tidak seperti orang yang sedang bucin itu. Nah, ini nih simple kan. Dia punya dunia yang sendiri, kita punya dunia yang sendiri. Jadi dunia maksud dalam hal ini itu. Di dunia kita hidup sebagai tubuh dan pikiran. Aku adalah tubuhku, aku dibatasi oleh tubuhku, dan karena sudah lama kita sejak kecil kita diajarkan demikian, maka kita berpikir tubuhku adalah diriku dan pikiranku adalah diriku, personalitas. Makanya sedang marak juga sekarang MBTI, terus horoskop dan lain sebagainya. Itu berupaya untuk mencari diri tapi dalam mind. Karena kalau tubuh udah jelas lah gitu. Kita pikir jelas at least. Kita pikir itu kita milik kita. Nah, ternyata di dalam pembahasan kita di chapter 3 itu, chapter 2 itu, no. Kita bukan tubuh, kita bukan pikiran pada akhirnya. Kenapa? Karena mereka berubah. Mereka berubah.
Foto kita pas masih SMP, SMA itu, oke tubuhnya sama gak sih gitu. Tanya ke seorang dokter, seorang ilmuwan akan mengatakan tidak, 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 tidak. Setiap hari ada perubahan pada sel gitu. Jadi tubuh kita ini yang sama atau enggak? Ini kembali ke paradoks kapal Theseus ya dari Plato. Kalau sebuah kapal nih kita ganti semuanya, semua bukan Titanic ya yang sekarang sedang marak juga. Kalau kita ganti semua tuh bahan-bahannya, apakah menjadi kapal yang sama? Nah, di mana nih kesamaan itu? Ternyata kesamaan itu bukan pada level fisik. Apakah pada level personalitas? Ternyata juga tidak. Berubah juga toh, itu. Nah, karena personalitas kita berubah, ketika kita bertemu dengan teman kita dan masih menyangka teman itu masih menyangka kita sebagai personalitas yang sebelumnya, pribadi sebelumnya, akan ada cekcok tuh. Aku pas ketemu temanku yang lama, karena dia teman SMP dan kita udah lama nggak bertemu, dan aku rasa aku sudah berubah sangat beda banget gitu ya. Aku kirim dia IG-ku, karena di IG itu, di IG itu aku secara sadar membentuk citraku, imageku, dan juga jaga image jadinya kan. Nah, kenapa aku kirim IG-ku? Karena dengan komentar gini, bro, sekarang gua kayak gini. Kenapa? Karena aku tahu betul. Kalau misalnya kita ketemu, bisa jadi dia akan kaget, oh, kok bisa begini nih orang. Dan memang demikian ternyata pas beneran ketemu, kita ada semacam sekitar 30 menit itu ada penyelarasan dulu nih, pemahaman gitu. Penyelarasan pemahaman dulu. Dan dia juga berubah banget. Yang dulunya dia suka anti status quo gitu kan. Sekarang semakin dewasa semakin ya udahlah gua ngikut aja gitu. Jadi narasi perlawanan itu sudah berkurang aku lihat dari dia. Tapi lagi-lagi itu dia. Apakah itu diri kita tapi berubah? Karena definisi sesuatu adalah A sama dengan A, bukan A sama dengan A aksen gitu. A sama dengan B. A harus tetap A kalau dia benar-benar A. Tapi kok ini bisa B? Kok ini bisa C? Kok bisa ini A aksen? Kok ini bisa A kuadrat? Ternyata bukan yang itu yang sebenarnya. Terus apa dong yang sama? Yang selalu ada. Yang, oke, menggunakan bahasa saintifik matematis. Yang konstan di antara variabel-variabel. Gitu. Konstanta apa? Apa yang konstan? Nah, itulah diri kita. Apa? Sang kesadaran, sang aku yang selalu ada di dalam setiap pengalaman ketika kita berpikir, ketika kita mencari kebahagiaan, si pencari itu sendiri. Jadi shift perspektif bukan lagi pada objek tapi kepada subjek. Gitu aja. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang ourself. Oke, judul ya yang kita angkat di dalam Zoom ini ya ada buku presence itu. Babnya boleh ditunjukin nggak? Ada nggak Bang Damai? Iya, jadi kita akan membahas tentang sekarang ourself is without location or limit. Jadi diri sejati kita tadi yang bukan personalitas, bukan tubuh itu, tidak ada lokasinya dan juga tidak dibatasi, teman-teman. Yang mana nih? Nah itu ya, chapter 3 ya. Ourself is without location or limit. Nah ini menarik nih. Sangat menarik. Karena kalau kita berpikir kita memahami diri kita sebagai tubuh dan pikiran memang terbatas. Aku sekadar bisa duduk di sini, aku tidak bisa ke tempat teman-teman sekalian. Aku hanya bisa duduk di sini, itu sebagai tubuh. Dan sebagai person, aku akan mendefinisikan, oh gue adalah orang tipikal begini begitu, jadi gue nggak bisa ke sini atau ke situ. Makanya sekarang udah ada semacam reformulasi diri kita itu spektrum gitu kan. Jadi nggak tipologi MBTI yang kaku gitu. Kalau dia INFP selalu begitu gitu, nggak. Ada semacam fleksibilitas. Tapi fleksibilitas ini pun masih individual, masih terbatas gitu. Nah, kalau aku mikirnya sekarang Bang Dame, seharusnya dengan kemunculan digital ya. Di sini aku jadi ingat pemikirannya David Chalmers, dia seorang filsuf neuroscientist juga. Dia apa ya? Dia mengobservasi cara kita berelasi dengan
teknologi digital kita, terutama smartphone, HP. HP itu udah jadi ekstensi dari kita, dia bilang. Udah bagian dari diri kita. Jadi kita sebagai tubuh tuh udah apa ya? Udah kayak akhirnya enggak deh, kayaknya kurang Kurang, deh. Kurang gitu. kurang. Jadi Lebih iya, lebih dominan digital. udah lebih dominan digital dan tadi persis seperti pengantarku tadi bahwa kita sekarang berada di mana nih? Jadi apa ya? Gara-gara digital, tubuh aku itu bukan lagi yang personal, yang individu, yang terbatas itu, tapi dia memecah seolah memecah kemana-mana. Kita menyebut memecah karena pada mulanya kita berasumsi, oh dia satu yang tunggal ini, yang terpisah, terisolir dari segalanya. Tapi rupanya dia bisa kemana-mana. Nah itu yang terjadi di dunia digital, dunia siber kita, yang sudah dipikirkan sejak abad 18 oleh Gottfried Leibniz ketika dia memformulasikan pemikiran monadnya. Jadi bagi dia monad, kita semua adalah monad, adalah substansi tunggal itu terisolir dari segalanya, tapi terhubung, saling terhubung gitu. Jadi tak tak heran juga dia dianggap sebagai filsuf digital pertama. Dia juga yang menemukan biner kan, 01 itu juga apa tentang komputasi itu semua dia yang memberikan fondasinya gitu. Intinya adalah di sini kita berusaha untuk nggak bisa dibilang mendefinisikan, kayaknya juga karena mendefinisikan membatasi. Ini kita memperluas diri gitu. Kita memperluas diri kita jadinya. Bukan sekadar oh si Arif itu ya udah terbatas A itu. Tapi buktinya aku ada di IG, aku ada di YouTube, aku ada di mana-mana gitu. Kalau contoh paling konkret Spotify. ya dari kehidupanku sih semenjak ya tentang almarhum guru aku musik Om Beben gitu. Dan kita murid-muridnya berbincang sampai pada satu kesepakatan bahwa ini Om Beben kayaknya meluas nih. Jadi bagian dari Om Beben itu masuk ke murid-muridnya. Ada sahabatku yang dia jago gitar. Jadi ilmu gitarnya ke Om Beben ke dia, ilmu musik, wawasan musiknya ke anaknya, terus kegemaran Om Beben terhadap film kepada aku jadinya gitu. Dan ini menarik sekali. Aku sebelumnya itu belum nggak suka film. Oke, suka nonton lah ya, tapi Avenger, blockbuster, bla bla gitu. Bukan nama-nama seperti Godard atau siapa lagi, Hitchcock itu aku tonton. Sekarang aku tonton semua itu. Siapa anak-anak? Aku pas pernah ngajak, nonton ini. Nonton apa nih? Film 1930-an. Waduh, jangan deh gitu. Karena soalnya ada juga sahabatku yang dia nggak mau nonton Star Wars karena terlalu lama. CGI-nya kurang udah jangan tonton, bikin mata gue rusak katanya. Nah gitu. Kok aku bisa itu? Kenapa aku bisa suka film-film itu? Nah aku merasa dan aku yakin sih itu dari Om Beben. Nah ini satu, bukan aku, tapi temanku dia nggak suka baca buku, nggak baca novel detektif gitu kan. Tapi dia curhat kepada aku sempat. Dia bilang semenjak Om Beben meninggal bro, buku-buku yang sempat disaranin oleh Om Beben, gua beli semua. Yang tadinya itu cuma 5 buku, sekarang udah ada 70-an buku di rumah dia. Jadi dia suka baca sekarang. Seolah-olah trait atau sifatnya Om Beben itu di diwariskan gitu. Diwariskan kepada. Nah, jadi kita kayak merasa Om Beben masih ada di sini. Om Beben terpecah menjadi murid-muridnya. Dan kita nggak bisa melakukannya semua karena kita masih belum cukup kuat gitu. Kalau Om Beben udah sangat kuat. Semua katakanlah kualitas-kualitas tadi itu ada pada satu tubuh gitu kan luar biasa. Terus sementara kita harus memecah, harus ambil bagian-bagiannya aja. Nah jadi yang Bulu Om Beben tangkisnya itu belum yang mana turun ya. sebenarnya? Ya kan? Bulu Om Beben tangkisnya itu yang belum mana? turun. Tubuhnya atau pembayangan kita atau tadi tuh
Yang ada di aku, yang ada di temanku yang suka baca buku, yang ada di anaknya, Bang Jaga Cita yang luar biasa main musiknya dan wawasannya gila banget gitu. Nah, Om Bebennya yang mana gitu. Sekarang Bang Damenya yang mana gitu. Bang Dame pernah selalu bertanya ke aku kayak gitu. Arifnya yang mana nih? Nah, jadi tidak terbatas kira-kira gitu sih. Nanti kita bisa membahas mungkin bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Oke, itu aja. Aku tidak membacakan bacakan paper, tapi nanti ya setelah Bang Dame, aku mungkin akan kasih ya penafsiran pembacaan. Karena ini juga book reading ya. Aku akan berupaya untuk mempertahankan reading itu. Jadi reading sini kita definisikan bukan baca teks. Aneh juga tuh orang Indonesia ya, bahasa Indonesia ya. Karena kalau bahasa Inggris itu jelas Bang Dame. Reading itu lebih dari sekedar membaca teks gitu. Oh, aku pergi ke pasar gitu ada tulisan. Bukan, bukan, bukan. Itu bukan reading. Reading itu ada penafsiran di dalam, ada interpretasi, ada kontemplasi terhadap sebuah teks. Itu baru reading. Nah, sekarang teksnya itu bukan hanya aksara, tapi teksnya juga kehidupan, pengalaman. Teks juga bisa fenomena. Teks itu juga situasi politik gitu kan. Itu. Wah, aku ingat banget di perdebatan Rocky Gerung sama siapa ya aku lupa di acaranya Rossi kayaknya salah. Yang Ade Armando digebukin gitu kan. Nah, Rocky Gerung memberikan sebuah interpretasi. Kita jangan lupa ada social text, socio-political text di balik pemukulan itu. Oke, kita semua semua inilah anti terhadap pemukulan, kekerasan. Tapi bukan sekadar kekerasan yang terjadi di situ. Ada socio-political text, disebut teks. Gitu kan. Jadi teks itu bukan lagi tulisan, teman-teman. Teks itu segala hal yang bisa dibaca, yang bisa diinterpretasikan, yang bisa dipahami, yang bisa juga diikrokkan kalau menggunakan terminologi Bang Dame. Udah itu saja, terima kasih teman-teman. Yang mau bertanya silakan langsung di kolom komentar. Waktu dan tempatnya apapun itu artinya untuk di platform ini dipersilakan kepada Bang Dame. Thank you. Ya, terima kasih Bang Arif. Terima kasih sahabat-sahabat Sua Guru yang sudah hadir malam ini. Terima kasih pengantarnya memberikan wawasan pada kita untuk masuk ke topik ini. Ourself without location and limitation. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. The name of God, the most merciful and compassion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat malam teman-teman. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa belajar bersama untuk melakukan satu praktek self-inquiry melalui reading ya, reading text atau ikro ya. Jadi bagus reading bukan hanya baca tulisan ansih, tapi kontemplatif ya, ada kontemplatifnya, meditatif, meditasi bersama. Semoga malam ini sahabat-sahabat bisa ngeh gitu ya, terbuka menyaksikan kebenaran yang disampaikan melalui teks. Hormat kita pada guru-guru yang hadir pada perjalanan hidup kita dari agama-agama besar, dari Islam Nabi Muhammad SAW, dan khusus juga pada penulis buku Depression itu Robert Spira. Beliau itu juga mendalami banyak agama sampai belakangan dikenal sebagai guru spiritual dalam non-duality gitu ya. Meskipun beliau juga sangat mendalam tentang Sufism. Malam ini kita akan kontemplasi dengan satu tema yang sangat membantu nanti bagaimana kita memahami hidup sesudah mati, ya kan? Ruh itu di mana berada, gitu ya. Kemudian kalau misalnya orang tua kita yang sudah meninggal itu berada di mana, kan gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya datang di benak kita, tapi kita tidak berani melakukan penyelidikan. Saya sendiri, teman-teman, kuliah formal filosofi, berguru juga
belajar filosofi, itu perlu kita lakukan penelitian yang sungguh-sungguh. Karena kita dikasih akal kan, kasih akal, tidak take for granted, tapi kita coba menyelam sendiri. Nah, di Suaguru ada program self-inquiry and philosophy, ya, mengajak anak-anak muda untuk berani merenung gitu ya. Karena di era sekarang terlalu banyak yang kelihatannya benar padahal sebenarnya penampakan. Nah itu jadi perlu kita selidiki sama-sama. Nah sekarang kita coba baca teksnya langsung ya Bang Arif ya. Oke. Kita coba baca teksnya langsung. Nah, tadi sudah dikasih kata pengantar sama Bang Arif, bagus banget. Saya akan ulang-ulang ini teman-teman sepanjang kelas. Karena biar ini jadi satu definisi dari pengalaman ya. Jadi definisi itu ada dari Google, ada olahan pikiran, definisi itu olahan pikiran. Ya, definisi misalnya air adalah ditulis di Google eksistensi cair bening menyegarkan atau unsurnya H2O gitu. Nah, tapi definisi air eksistensi cair bening menyegarkan itu datang dari pengalaman langsung, ya kan? Bukan sekedar diolah-olah aja, tapi dari pengalaman. Nah, sekarang kalau kita bertanya, apakah aku? Ya nanti ada definisi, tapi definisinya bukan dari googling kan, bukan dari kata siapapun. Siapa aku bukan dari kata siapapun, tapi aku jelas sekali adalah yang menyadari dan mengetahui semua pengalamanku. Ini semuanya keren loh ini Bang Arif. Ya. Jadi aku jelas gitu, saya pakai bahasa Indonesianya. Aku jelas sekali adalah yang menyadari dan mengetahui semua pengalamanku. Jadi yang menyadari dan mengetahui semua pengalamanku. Nah pengalamanku ini itu ada aku menyadari pikiranku. Ini kalimat ini pun banyak orang masih belum. Pikiran itu kan datang dalam bentuk gambar, ya kan, datang dari ingatan. Aku menyadari kisah masa SMA hadir kayak kita nonton film gitu. Cuma nggak ada screen-nya gitu, nggak screen kayak XX1 gitu. Tapi screen-nya itu nampak aja, di mana itu pokoknya nampak aja gitu kan. Dan kalau agak dominan pikiran itu, aku menyadari perasaanku, ada rasanya gitu kan. Iya kan? Kalau ingat gambar mantan kan di benak kita itu ada rasanya loh, teman-teman, atau orang yang kita benci kan. Iya. Lalu aku menyadari sensasi badanku. Jadi pegel-pegel, kemudian juga, aduh lapar nih kok tahu? Karena aku menyadari perut ini memberi signal gitu kan. Jadi segala yang berkaitan dengan pengalaman badan itu Rupert suka nyebut sensasi. Ya. Ya kalau kita masih buka mata, body itu ya gambarnya, bentuknya ada kepala gitu ya. Tapi kalau kita tutup mata, body itu nggak lebih dari sensasi. Mohon maaf, termasuk sensasi seks ya. Orang misalnya nafsu birahinya datang, anak muda suka nyebut horny gitu. Itu sensasi gitu, dipicu oleh apa gitu. Bisa gambar, tapi itu ada ke tubuh gitu. Atau mau marah dan jantungnya berdetak gitu kan, ngos-ngosan gitu. Itu penting tuh. Nah, itu kita sadari sebagai objek. Aku menyadari realitas objek di sekitarku. Sekitar kita banyak banget tuh. Begitu kita buka mata, melalui mata kita bisa melihat pemandangan, melalui telinga mengenal realitas suara kan, melalui hidung mencium aroma gitu ya, dan seterusnya ya kita sudah. Tapi itu sering-sering kita lakukan. Itu salah satu bentuk belajar sadar, mindfulness istilahnya sekarang, atau belajar apa ya, alert gitu terhadap. Nah, terus aku menyadari pemandangan ini ya, kita suka aku menyadari. Nah, kita ada teh di gelas dari cangkir. Nah, ada aku yang menyadari. Aku menyadari rasa lapar ini. Aku menyadari ruangan ini dengan segala benda-benda di dalamnya kan di kamar. Aku menyadari pikiran ini, saya ulang. Aku menyadari rasa sedih ini. Aku menyadari semua pengalaman ini. Nah, siapa ini yang menyadari semua pengalaman ini? Siapakah yang menyadari? Ini saya tambah langsung aku.
Siapakah yang menyadari? Nah itu, kalau kita coret aku, siapakah yang menyadari semua pengalaman ini? Yaitu adalah kesadaran, sang sadar, awareness itself, subjek gitu. Nah, body, mind, and will itu semua objek. Ini bab pertama. Terus begitu kita klasifikasi ada body, ada mind, body, mind, ada sang subjek, itu adalah kesadaran yang hadir gitu ya, our present. Lalu kita mengalami dunia kan yang tadi dijelaskan, melihat, mendengar, merasa, meraba, mencium. Ini kita sebut karena kita mengasumsikan subjek itu di dalam badan, itu kan asumsi ini Bang Arif. Di dalam, karena kita asumsikan I am itu di dalam, maka otomatis ada yang di luar, objek fisik gitu. Ya, itu. Jadi from I the body to mind and or present gitu ya. Ternyata I am ini apa? Nah, ini saya agak nyerempet sedikit ke kitab suci ataupun tradisi agama itu. I am ini adalah yang membuat kita hidup, yang hidup itu sebenarnya I am. Ya, tanpa I am pikiran nggak ada, nggak mati dia, body, semuanya mati. I am ini yang kita alami saat tidur pulas itu bernapas. Dari mana itu? Nah, itu di kitab suci, aku tiupkan rohku. Nah, ini. Jadi ada maharoh, ada roh yang membatasi dirinya sebagai pikiran dan body. Sehingga melalui pikiran dan body ini, kita mulai melihat bentuk-bentuk dunia fisik. Buktinya apa? Ketika body kita nggak kita sadari, pikiran nggak kita sadari, yang ada hanya napas saja, itu tidur pulas. Ketika body tidak sadari, tapi masih ada gambar-gambar di benak kita, itu namanya mimpi. Tapi sekarang waking state, kita bisa menyadari pikiran, objek fisik, badan kita gitu loh. Itulah waking state. Kalau mati gimana nanti? Ya selidiki aja sekarang ini. Kira-kira gitu. Nah sekarang ada tambahan, namanya realitas digital, alatnya HP, handphone. Ya, itu nambah nih sekarang. Nah, semua yang di dunia ini, digital, body, pikiran, itu berubah. Tapi yang tetap adalah subjek. Subjek tetap. Objek sebagai content of experience itu changing. Ini penting betul-betul dipahami oleh kita. Karena itu kita tidak mau berpegang pada yang berubah. Nah, sekarang ya, saya bedakan ya, aku kesadaran dengan konten pengalaman, objek, yaitu di batin, menyangkut sensasi, sama yang physical experience. Nah sekarang kita mulai melihat si aku ini, ya ourself itu banget, ini berada di mana gitu. Tadi asumsinya dia berada di dalam kan, makanya di luar. Pelan-pelan aja nih. Nah, ini bagi pikiran ya, for mind, a mind yang telah terbiasa, pikiran kita itu terbiasa selama bertahun-tahun hanya mengetahui objek. Ya, pikiran kita itu tahunya objek. Sehingga dia memusatkan perhatian dan minatnya pada objek, yaitu body, mind, tubuh, dan dunia saja. Tidak dapat dielahkan bahwa keinginan untuk mengenal sesuatu sebagai objek halus akan bertahan, akan tetap ya di sini. Jadi teman-teman sekalian, pikiran itu objek ya, pikiran itu objek. Karena dia bisa diamati. Apapun yang berubah itu objek. Pikiran itu objek loh. Personality itu objek. Gue adalah begini. Bahkan nih teman-teman, kita agak berani sedikit. Tuhan yang selama ini kita bayangkan itu objek. Gitu. Makanya dalam tradisi, karena kita mayoritas Islam, kita harus sampai pada satu kesaksian, asyhadu alla ilah. Aku bersaksi tidak
ada Tuhan yang ini gitu loh. Yang objek itu. Iya, karena dia masih dideskripsikan, karena masih berubah. Nah, justru dengan kita belajar seperti ini, kita jadi paham apa sih yang dimaksud dengan asyhadu an la ilaha illallah. Kan dia tidak hanya kata-kata kosong, Hmm. dia tidak hanya ucapan kosong. Karena nanti kalimat pendek la ilaha illallah itu jadi zikir loh. Jadi senjata itu menjelang kematian. Namanya talqin. Jadi tahlilan itu kita ucapkan. Nah, kalau kita tidak melakukan penyelidikan langsung, apa hakikatnya, apa dibalik itu kita akan terjebak. Jadi si pikiran itu tetap fokus pada objek. Kita akan mencari keberadaan yang sadar ini dan mencoba menjadikannya objek pengetahuan atau pengalaman kita. Kita coba cari, ya kan? Kalau ingatan ada tempatnya nggak lokasinya? Ingat ya, lokasi tidak hanya bersifat fisik ya. Oh, botol itu di situ, misalnya. Handphone itu di meja, itu jelas. Kalau sedih di mana lokasinya? Ada, di mind. Hmm. Bukan di otak ya. Ini kita nih ngumpulinnya ada 54 orang di mana ya ini? Sama-sama di kamar masing-masing atau lagi tiduran, pegang HP di mana ya ini ya? Itu jadi, tapi dia ada lokasi terbatas juga, tapi bukan fisik. Jadi ingat teman-teman, lokasi tidak selalu harus fisik. Ada lokasi di fisik. Hotel Dharma Wangsa itu ada lokasinya tuh. Pakai badan kita jalan-jalan ke sana. Ya kan? Surga neraka di mana lokasinya? Fisik, ya, nggak usah langsung bijak, tapi penggambarannya fisik, kitab suci. Nah, sekarang kita nanya nih, sebelum kita nanya lokasi-lokasi yang siksa kubur, ini ada orang menganggap, Bang Arif, siksa kubur itu di tanah kusir. 7 langkah orang terakhir meninggalkan kubur, maka datanglah malaikat mungkar dan nangkir, bawa Ah. cambuk, maruk buka. Wah, itu. Ini termasuk saya, teman-teman, tuh dulu percaya gitu. Jadi saya nunggu paling belakang tuh mau dengar itu cambuknya mungkar nangkir gitu kan. Jadi Ah. terakhir nih lagi ada orang meninggal ikut nih beneran nih waktu SD apa SMP. Begitu terakhir itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mau dengerin ada nggak suara cambukan gitu kira-kira. Take it to literally. Iya bener. Ini beneran true story. Dan masih banyak orang menganggap siksaan itu di fisik Hmm. kuburan. Makaman Gimana gitu. dengan iya, Lion Air gitu karena waktu Oh Adam Air iya. itu meledak gitu. Heeh. Gimana tuh mungkar nangkir nanya. Jadi setelah belajar filsafat tumbang tuh makna kuburan dalam arti itu. Jadi siksa kubur itu bukan itu. Hmm. Kubur makna sebenarnya yang membatasi limitation. Nah ingat lokasi tidak hanya fisik. Sekarang saya bisa belanja buku di mana? Bukan di Amazon, bukan di toko buku Gramedia. Di mana? Tokopedia gitu. Di mana itu lokasinya? Datang tuh bukunya. Hmm. Perdagangan sekarang tidak hanya di pasar. Jadi memang digital, ini memang eranya nih Bang Arif. Setelah era pandemik ini, spiritualitas itu jadi bisa dijelaskan. Mudah Ya. dipahami. Ada yang beli buku di TikTok. Benar itu. Di TikTok. Ya, jadi teman-teman, kita sekarang akan mencari keberadaan yang sadar. We will search for this our present and try to make it an object. Kita selalu berusaha mencoba menjadikannya objek pengetahuan dan pengalaman. Kita objekkan dia.
Tapi kalau kita kembali dan lagi kepada prinsip dasar pemahaman itu dari pengalaman, ingat ya teman-teman ya, kita tahu itu harus experience ya, pengalaman langsung ya. Jadi bukan mengandalkan perantara. Pengetahuan melalui pengalaman bahwa diri kita, ourself is the knower, ya kan? Sang pengetahuan kan, yang mengetahui, the knower or witness of all object. Jadi diri kita itu adalah the knower, bahasa Inggrisnya bagus, the knower. The knower itu bahasa Indonesianya apa pasnya itu? Yang mengetahui. Yang Tapi ada mengetahui. kata yangnya itu. Iya, the knower itu kan Harus jadi ada yang. kayak the subject, the witness. Kalau di teks itu apa? Al-Quran, aku bersaksi, asyhadu. Asyhadu. Jadi diri kita adalah the knower, ourselves is the knower or witness of all object. Semua objek. It becomes clear. Ya kan? Ini jelas bahwa the knower ini tidak dapat dijadikan objek gitu. Kalau objek ada lokasi, ada batasan, clear ya. Baik itu objek fisik, ya, objek fisik ada lokasi, ada batasan. Objek di level mind ada lokasi, ada batasan. Objek digital ada lokasi, ada batasan. Tapi ourself yang bukan objek, di mana lokasinya? Tapi ada gitu. Makanya Rupert kasih judul, ini keren banget, Ourself Without Location and Limitation. Di mana-mana juga Bu Yanti, nah, lokasi di mana-mana gitu, di mana gitu. Di mana-mana juga kurang tepat. Bingung kan? Harus frustrasi kita. Nggak bisa berarti ourselves diobjekkan. Karena ourselves bukan objek, dia otomatis dia tidak bisa. Nggak ada lokasi. Tapi ada. Jadi ada keberadaan, nggak ada lokasi, nggak ada batas. Makanya kan bingung tuh pikiran. Aku dekat, lebih dekat dari urat leher, ngasih lokasi tuh. Tapi benar nggak begitu? Tapi dia tak terbatas. Paradoks. Dia meliputi. Tapi rasanya kok di dalam ya Bang? Nah itu ya, itu lagi, itu pikiran tuh. Pikiran. Kalau di dalam berarti jadi objek lagi. Makanya ada tema bab 3 ini, Mbak Rodia. Ya, saya sudah melakukan penyelidikan juga ini. Wih, luar biasa ya dibantu teks ini. Ya, setidaknya teman-teman di sini jadi paham adanya sang kesadaran itu. Jangan dipaksa dia harus ada lokasi, jadi objek, ya kan? It becomes clear ya, karena ourself is the knower or witness of all object. Ini melalui the experiential understanding ya, bukan melalui kata ini kata itu. Makanya saya sekarang kalau bilang roh itu di dalam, perjalanan ke dalam itu maksudnya apa gitu. Tapi ya karena asumsinya ada subjek objek luar dalam ya saya pakai juga. Jadi sudah tumbang itu pemahaman di dalam dan di luar. Pikiran bingung nih, pasti merasa teman-teman pikiran bingung. Dia harus mengalami kebingungan. Ya, ia tidak dapat dengan sendirinya menjadi objek. Kita teruskan dikit. Nah, it is ours. Ini maksudnya itu kan kesadaran aku ours adalah pengalaman sederhana bahwa diri kita hadir dan sadar, tetapi dia iya nggak? Teman-teman di sini lagi nonton ini kan hadir nih, menyadari kan? Itu bukti sederhana Bang. Tapi dia tidak memiliki kualitas objek. Ketika pemahaman dari pengalaman ini semakin dalam, maka upaya untuk mencari diri kita sebagai objek berkurang secara berdalam bersama.
Jadi udahlah, nggak usah paksa-paksa subjek itu jadi objek gitu. Hei pikiran, nggak usah paksa-paksa deh gitu. Pokoknya sadari aja, dia the knower, dia the witness, nggak usah dipaksa-paksa dia harus jadi objek. Si kuat ya. Nah, ketidakmampuan untuk mengatur diri sebagai objek tidak berarti diri kita tidak dapat diketahui loh. Iya dong. Ya buktinya sekarang ada yang menyadari. Pokoknya yang diketahui tidak harus objek. Makanya kan orang bingung ketika saya mau ingat Allah, ingat apa gitu. Al-Quran bilang, Aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk ingat aku. Apa yang diingat? Objek gitu. Tapi Nabi Muhammad tahu, ya kasih dulu deh arah gitu. Makanya ada kiblat gitu. Nggak semua orang bisa langsung mengingat yang nggak ada bentuk. Paling banter kita kasih penggambaran kekosongan. Gimana membayangkan yang tidak ada? Membayangkan kekosongan gimana? Pikiran pasti frustrasi. Ya, ketidakmampuan untuk mengatur diri kita sebagai objek tidak berarti bahwa diri kita tidak dapat diketahui ya. Ini clear. Hal ini hanya berarti bahwa itu, ourself itu tidak dapat diketahui dengan cara bahwa suatu objek biasanya diketahui. Melalui hubungan subjek-objek itu aja, menyadari itu aja. Saya tahu diri saya tidak harus kategori objek-subjek gitu, subjek-objek. Nggak usah dipaksa. Makanya kan ketika saya mengetahui diri saya, ya sadar aja. Nah, disinilah akhirnya, teman-teman, our true self is known in a more intimate and direct way. Diri sejati kita ketahui dengan cara yang lebih intim dan langsung, hanya melalui keberadaannya gitu Bang Arif. Simply through being. Faktanya kita menemukan bahwa, ini penting, we discover that the only way to know ourselves, satu-satunya cara untuk mengetahui diri ini adalah, ya jadi dia gitu. Jangan lagi membuat kesalahan lagi menganggap diri kita ini sebagai bagian dari suatu objek gitu loh. Makanya kan kalau di Sufi Bang Arif, yang aku tidak mengetahui Tuhanku melalui Tuhanku gitu kan, aku jadi hanya Tuhan yang mengetahui Tuhan. Dirinya. Hanya diri, hanya kesadaran yang mengetahui kesadaran kan? Ya. Ini simple banget, tapi kalau nggak mengeh, rumit banget. Ya. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Sekarang kita coba masuk if someone were to ask. Ketika seseorang meminta kita untuk mengalihkan perhatian kita ke arah sensasi pada tubuh, ya perhatian kita misalnya pada tubuh ya, kepada pikiran dan gambar dalam pikiran, mental, atau objek di dunia, kita tidak akan mengalami kesulitan, betul? Menyadari tubuh, tapi banyak orang menyadari pikiran masih sulit loh sebetulnya. Iya sih. Menyadari pikiran masih sulit. Dia masih lebih mudah menyadari badan sama menyadari perasaan, gitu. apalagi perasaan emosi gitu kan, langsung. Iya, tapi dia senang, aku sedih. Nah, dia aku sedih. Iya. Masalahnya dia identikan aku dengan si sedih. Makanya kan suka saya kasih latihan teman-teman. I am aware of sad. Ya. Belajar melatih diri memisahkannya. Karena sad itu bagian dari perubahan batin. Tapi aku yang mengamati perubahan perasaan itu tetap. Ya, jadi tidak kesulitan ya untuk menyadari perhatian kita pada tubuh, pikiran, ya, dan objek dunia. Kita tidak akan mengalami kesulitan. Sama seperti kita tidak memiliki kesulitan dalam mengalihkan perhatian kita ke arah kata-kata ini. Ini kan ada kata-kata nih.
Ya. Ya nggak? Dan lagi dengar nih kita nih. Ya, Memperhatikan juga. ini coba teman-teman perhatikan kata-kata ini ya. Ya. Sekali-sekali perhatikan juga background dari kata-kata ini, layarnya kan gitu. Ya. Atau perhatikan yang menyadari kata-kata ini. Hmm. Bagaimana jika seseorang meminta kita untuk berbalik ke arah diri kita sendiri, ke arah kehadiran sadar yang mengetahui benda-benda tubuh, pikiran, dan dunia? Coba lakukan itu sekarang misalnya. Cobalah mengalihkan perhatian Anda ke arah apapun yang melihat kata-kata ini. Apa ini yang melihat kata-kata ini? Bukan mata dong. Beberapa dari kita mungkin cenderung mengalihkan perhatian kita ke sensasi sekitar mata atau kepala kan gitu. Ini yang memperhatikan mata nih. Tetapi perhatikan bahwa mata dan kepala adalah mereka yang merasakan sensasi yang kita sadari. Coba lagi untuk mengalihkan perhatian Anda ke arah apapun yang sadar akan sensasi-sensasi ini. Dan yang bukan sensasi itu sendiri. Ya kan? Sekarang kita menyadari kata-kata, terus yang menyadari, siapa yang memperhatikan kata-kata ini? Kita pikir mata gitu. Itu sensasi. Ke arah mana kita berbelok? Coba. Perhatikan bahwa setiap arah yang kita putar selalu mengarah ke suatu jenis objek. Kita maksa lagi. Lebih halus atau kurang halus. Ini siapa nih yang memperhatikan kata-kata ini? Mata. Pikiran. Jika kita mengalihkan perhatian kita dari objek itu dan mencoba mengubahnya ke arah apapun yang mengetahui atau mengalami objek itu, kita selalu frustrasi. Setiap arah ternyata menjadi arah yang salah. Ini seperti kita lagi berdiri dan mencoba mengambil langkah menuju tubuh seseorang. Tubuh gitu, maksudnya tubuh. One's body, bukan tubuh, ya kan? Jadi kita lagi berdiri, coba deh kamu ke dirimu gitu. Susah kan? Iya. Nggak perlu kamu. Iya, Setiap gimana? langkah adalah arah yang salah. Coba kita lagi di ruangan nih, berdiri. Coba deh kamu ke dirimu. Loh, gimana udah di sini kan? Yang akan ke dirimu itu udah dirimu soalnya. Iya gitu. Makanya kan, kalau cerita-cerita sufi nyari Tuhan, kemana-mana sudah kemana. Ya, Kayaknya balik-balik ke dirinya sendiri kan. iya. Gitu. Ikan lah, ikan kecil itu yang di laut itu. Iya, tapi kan kalau itu masih terpisah antara laut dan Iya, ikan kan. masih terpisah. Masih bisa ini. Tapi lumayan lah. Namun pada saat yang sama tidak ada langkah yang membawa kita lebih jauh. Jadi setiap kita lagi berdiri, saya mau ke diri ke badan saya, ya udah di situ. Sama juga. Siapa ini yang menyadari, yang mendengar suara ini? Nah ini yang disebut self inquiry. Iya, iya. Jadi self inquiry kemarin what am I, who am I? Kedua self inquiry from I, the body and mind to I, our presence. Sekarang self inquiry ourself without location and limit. Ya. Nah, pada titik tertentu mungkin ada keruntuhan spontan dari upaya untuk menemukan diri sebagai objek dalam tubuh dan atau pikiran. Itu gitu. Waduh, runtuh nih kan. Ya enggak, Bang Arif? Dalam kehancuran ini ya kolaps lah. Pikiran atau mental yang mencari berakhir dengan singkat dan pada saat itu, aduh di mana ya? Kok nggak nemu-nemu nih yang sadar ini gitu? Nggak bisa ditemukan dalam objek. Pada momen saat itu, saat momen itu kita sedikit adalah momen abad. Kok nggak ketemu ya? Diri kita melihat sekilas, tiba-tiba ada glimpse atau merasakan sendiri keadaan yang nggak bisa nyari apa-apa lagi. Kemana aku mencari subjek ini? Tiba-tiba kehadiran sadar murni tanpa syarat oleh keyakinan, nggak pakai keyakinan atau kayak ngerasa-ngerasa, nggak mencoba memikirkan, menempatkan di atas, nggak ada.
Nah, pengalaman momen tiba-tiba kita bengong, nggak bisa menemukan objek, sang kesadaran itu sebagai objek. Nah, momen itu, Bang Ari. Ya. Nah, meskipun pengalaman ini adalah pengalaman transparan atau tanpa objek, ini disebut transparan ya, non-objek, yang tidak datang dalam bentuk pikiran. Jadi aku menyadari diriku itu nggak ada bentuk pikiran, nggak ada gambar, nggak ada sensasi, nggak ada persepsi. Nah, momen itulah tiba-tiba saya sadar. Dia nggak ada lokasi, nggak ada batas. Tapi ketika pikiran dan tubuh muncul kembali, saya sadar lagi sebagai tubuh. Makanya seringkali tampaknya diselimuti oleh pengetahuan baru. Jadi tiba-tiba aku menyadari tubuh jadi beda. Gitu, enlightened pencerahan. Jadi saya jadi ngeliat tubuh saya jadi berbeda. Pikiran saya. Ya, yang sekaligus kita jadi akrab dengan diri kita, dan pada saat yang sama datang dari arah yang tidak diketahui. Pikiran dan tubuh sebetulnya diubah meskipun sementara oleh pengalaman yang transparan ini, dan bahkan mungkin membingungkan atau bahkan kadang-kadang ditakuti. Jadi pada momen itu kita tiba-tiba kayak hilang gitu. Sebenarnya kan itu yang dicari orang itu, tiba-tiba. Coba deh teman-teman, pada saat teman-teman itu takjub pada sesuatu, kita kehilangan diri kita. Kita kehilangan yang kita anggap sebagai diri kita. Nah, di mana itu lokasi? Ada batasannya nggak itu? Nangkap ya Bang Arif ya? Pada waktu kita diskusi di satu tempat ya, Bang Arif itu mengalami pertengkaran pikiran. Ya, sampai sekarang pun bisa langsung ke situ kan Bang Arif? Nah, saat momen seperti itu, Siddhartha Gautama menyebut itu ketika Siddhartha mau menemukan lokasi dari sang diri itu, kok nggak ada lokasi? Makanya dia sebut Amitabha, ketenangan tanpa batas. Itulah happiness. Itu namanya nirwana. Bahkan itulah sebetulnya surga yang tidak pernah kering, mengalir. Ya. Nah, jadi teman-teman, jadi setelah mengalami sang aku, nggak ada lokasi, nggak ada batasan itu, meskipun itu sebentar, dia kayak ditakuti pikiran ya. Namun karena pikiran tidak hadir selama pengalaman yang transparan dan abadi ini, maka pengalaman itu sendiri tidak dapat diingat Bang Arif. Karena mengingatkan berarti ada objek. Yeah. Tidak ada objek di sana untuk diingat. Makanya orang seperti itu kayak orang mabuk Bang Arif. Hah? Hah? Nah itu sekian, nggak ada waktu di sini. Nah ini Bu Wijayanti udah mulai nanya, pencarian itu apa? Nih butuh definisi lagi nih kan, butuh definisi. Jadi ada objek pikiran nih. Iya. Ya, karena kita ratusan tahun secara kolektif consciousness selalu menganggap begitu. Pencerahan itu sesuatu yang dimana akibatnya pikiran akan dalam banyak kasus mengabaikan pengalaman transparan ini sebagai tidak penting. Atau bahkan tidak ada, dan kembali kepada kebiasaan kita yang berfokus pada objek-objek dalam berbagai form atau yang lainnya. Baru aja kita bahas begini sudah langsung ditanya, jadi pencerahan itu apa kan gitu. Ya. Kita butuh definisi lagi. Tapi kalau teman-teman aja itu nggak apa-apa, itu loh maksudnya. Jadi kita balik lagi ke kebiasaan kita berpikir. Ya, pengalaman yang makanya kan
bisa nggak kita membayangkan, agak kita coba-coba dulu lah. Nggak ada waktu, nggak ada space gitu. No time, no space gitu. Kalau ngebayangin fakta Jadi dia objek, masuk jadi di objek bayangan kan. itu udah jadi objek, udah masuk ke dalam ruang spasio temporal gitu kan. Iya. Pembayangan. Tapi teman-teman ya, bahasan-bahasan begini, kontemplasi gitu, itu saat teman-teman mengalami momen-momen jatuh cinta, momen-momen takjub, itu sebenarnya itu. Sebetulnya sekali aja kita nyadarin itu dahsyat banget. Itu yang disebut pencerahan sebetulnya. Iya. Bukan pengalaman jadi orang sakti, enggak. Saya udah tahu yang abadi. Ya, saya kira itu ya. Terakhir ini teman-teman ya, terakhir yang ini ya. Jadi ya, karena pikiran tidak hadir selama pengalaman yang transparan dan abadi ini, momen tadi yang tiba-tiba saya nggak menemukan lokasi I am gitu loh. Nggak ada batasan. Momen itu, pengalaman itu sendiri tidak dapat diingatkan karena tidak ada bentuk, nggak ada objek. Tidak ada objek di sana untuk diingat. Akibatnya pikiran dalam banyak kasus mengabaikan pengalaman transparan ini sebagai tidak penting. Makanya pertemuan nanti kita akan membahas berikutnya apa Bang Arif? The forgetting of our essential being. Keterlupaan. Nah itu. Ya. Jadi sebenarnya kita itu satu-satu nih ngebahasnya, tapi forgetting of our essential being atau kehidupan sehari-hari kita. Iya, kehidupan sehari-hari itu ya itu. Betul Bang Arif. The forgetting of our essential being. Berikutnya nanti ourself is birthless and deathless. Nggak ada kelahiran dan kematian. Wah, itu seru tuh. Jadi mudah-mudahan teman-teman udah mulai nangkap ketika kita berupaya untuk menemukan ourself as a subject. Ya, no location, no limit. Tapi bukan seperti bahasa-bahasa motivasi itu. Tidak ada batas. Ya itu benar kalimatnya. Saya kira gitu, Bang Arif dulu ya. Mari kita bincang-bincang ya. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan nih ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan dari mana ya? Alhamdulillah. Ini Afiatia Maulidi, saya juga menyukai ajaran Robespierre. Saya sudah punya buku terakhirnya I Am Always. Dan saya hadiahin putri saya. Oh iya itu salah satu buku Rupert Spira yang terbaru, yang sangat ya emang buku anak-anak gitu. Tapi isinya ya yang kita bahas sekarang ini. Tapi dengan kalimat yang sederhana. Jadi sejak dini bisa sadar. Sudah bisa nggak sadar sejak dini? Bisa. Gitu kan. Itu pertanyaan yang aneh menurutku karena seolah-olah ada perubahan gitu di kesadaran. Oke, boleh Bang, nanti saya ini keren sih. Boleh nanti bagi-bagi lah. Ini dari Alvina Hikmah. Salam Bang Dame dan Mas Arif, mohon maaf saya baru masuk Zoom. Jadi belum bisa menyimak bagaimana cara menyikapi excited berlebihan dalam merespon sesuatu. Terima kasih banyak Rahayu. Excited berlebihan. Ya, excited berlebihan itu kan kadang dikasih nama itu cinta, teman-teman. Passion gitu. Nah, kenapa kita masuk dulu kepada kontemplasi menemukan ourselves, Pak, yang tidak ada perubahan, supaya kita nanti pada waktu memperhatikan perasaan, mengamati perasaan, pemikiran kita tidak lagi tersesat gitu. Tidak diombang-ambing pikiran. Nah, bagaimana saya menyikapi perasaan yang excited? Nanti juga ada masanya nggak excited lagi kan? Iya nggak sih teman-teman? Semangat seminggu, besoknya mager gitu kan? Ya, jadi pada saat kita semangat itu,
ya kita bisa nikmatin itu, tapi begitu kita terlalu lock in apa ya, terlalu tenggelam pada objek perasaan itu, nanti akan ada lawannya gitu. Ya, jadi segala sesuatu yang berlebihan itu nanti akan mengalami lawannya. Itu kayak hukum ciptaan lah, hukum kehidupan. Silakan, Bu. Aku yang menyadari dan mengetahui semua pengalamanku, menyadari pikiran, perasaan, sensasi badanku. Bisakah melalui yoga atau harus melalui meditasi? Malam ini sebetulnya kita meditasi, Bu Yanti, bersama-sama. Jadi jangan selalu dibatasi meditasi itu hanya duduk diam. Ada namanya yoga, bahkan beberapa sahabat yang sudah belajar seperti ini dalam gerak fisik sholat, itu bisa menyadari sang aku. Bahkan tujuan ritual sholat kan untuk ingat aku. Iya. Surat Toha 20 ayat 14, Aqimis sholat lidikru, dirikan sholat untuk ingat aku. Jadi yang lebih penting nanti apapun yang kita lakukan, kalau kita sebagai orang muslim ritual sholat, ada yoga, ada tai chi, ada qigong, silakan. Yang penting bisa kita sadar dalam semua proses laku itu. Bahkan nanti aktivitas kita sehari-hari dari bangun pagi, jalan, nyuci piring, itu sudah aktivitas dari sang sadar gitu. Oke, sip. Ya. Terima kasih, Bang Dane. Ada nggak, Bu, yang perlu diomongin lagi, Bu, biar Ibu lebih detail, Bu, ya? Saya merasa bahwa dengan kesendirian, saya kan sekarang sendiri gitu ya di apartemen, merasa bahwa saya merasa ditemani dengan sang sadar itu gitu. Jadi saya saat diam, saat mandi, saat tidur, tidur enggak ya, kalau pas bangun itu merasa ada yang menemani. Itu apakah itu sudah pencerahan atau kesadaran, dan saya merasa damai, merasa tenang seperti itu, Bang. Merasakan ya, itu saya Ibu banyak belajar. Makasih, Bu, makasih ceritanya. Coba teman-teman, Nabi Muhammad lagi di Gua Hiro gitu. Sendirian kan di sana. Jadi ya kalau kita belum belajar seperti ini kan kita menganggap kayak ada yang nemenin gitu. Saya mau bilang langsung ke Ibu, kita selama ini lupa siapa diri kita. Kan aku yang hidup, kata dia gitu. Emang perlu yang hidup gitu. Yang hidup itu kan aku. Betul. Jadi makanya pertemuan depan kita akan bicara apa ya? Bagaimana kita lupa terhadap diri kita yang asli itu. Keasikan main. Jadi kata-kata kayak ada yang menemani, enggak sih. Siapa yang menemani? Aku kok. Iya. Yang hidup selama ini emang siapa gitu kan? Selama ini yang hidup siapa gitu? Dame, Bu Yanti, enggak dong. Bu Yanti lama-lama enggak ada lagi. Dia cuma topeng yang dipakai sementara. Topeng sebagai ibu. Iya, topeng kita perlukan. Saya perlu topeng untuk beraktivitas dengan misalnya teman SMA, ya pakai topeng itu lagi. Namanya personality. Setelah kita udah sadar sang aku itu, kita mulai pakai itu. Topeng pikiran, topeng badan, topeng digital. Tapi kita sudah tidak terjebak dengan banyak topeng-topeng itu. Ini perlu pelan-pelan ini, makanya kan kita perlu bahas lagi yang pertemuan depan itu. The forgetting our essential self gitu. Bagaimana kita terlupa. Makanya kita perlu ingat lagi. Arofa, orang pergi haji kan biar ingat lagi. Arofa ya'rifu ma'rifat. Makanya di Arafah itu ngapain? Wukuf, duduk aja dia menengok kemana. Lagi nyari lokasi tuh. Lagi wukuf jauh-jauh ke Arafah itu kan lagi nyari lokasi tuh. Ini siapa sih, di mana sih aku ini kan gitu. Iya ya. Tapi perlu jauh-jauh ke sana kan supaya dramatis.
Ya. Itu kira-kira. Thank you Bang Daniel. Makasih Bu Yanti ya. Alhamdulillah Bu ya. Jadi ketika aku sadar diri yang sejati itu, yang ada hanya kedamaian, peaceful. Karena dia kedamaian. Karena dia adalah kedamaian. Nah kalau sekarang kan kita mau mencoba, dia nggak perlu ada lokasi, tapi saya sadar ini pelan-pelan akan membongkar lokasi dari hidup sesudah mati. Apa itu satu-satu loh dipretelin nanti itu. Ya. Bismillah, insya Allah semoga kita diberkati lah punya stamina nih. Terima kasih Bu Yanti. Ada 38 chapter guys, jadi ya sabar aja. Oh, ini ada juga sih pertanyaan dari Bu Yanti lagi, karena dia meliputi segalanya itu artinya di mana-mana ya. Ya, jadi itu juga masih bahasa fisik. Ya, jadi sekarang kita ngerti dia ada di mana-mana itu karena semuanya diliputi dia. Kalau ditanya lokasinya di mana, ya nggak ada tempat, nggak ada terbatas. Iya. Nah, ini kan pikiran bingung nih, makanya tadi pikiran frustrasi. Yes. Ya. Oke. Makasih Bu Yanti. Nggak usah dipikir emang. Iya. Nggak usah dipikir gitu. Dirasain aja ya. Dirasain aja gitu. Iya, karena kalau pada saat kita menjawab di mana itu udah predikasi tempat gitu atau sosok waktu kepada dia gitu. Padahal bukan sosok, bukan yang menempati. Tapi nanti Bu Yanti nanti buku keduanya itu kita bicara sosok turun. Ya, yes. Buku keduanya nanti akan bicara kita melihat sang aku itu ada di mana-mana, menampil sebagai sosok. Yes. Jadi sempurna aja. Tapi ini kita kembali dulu tuh ke asal usul. Karena udah lupa tadi. Udah lupa tadi. Ya. Bu Yana silakan. Oke, jadi asik ya teman-teman. Ini ada dialektika nih. Jadi semacam peganglah di dalam pikiran bahwa nanti mungkin apa yang dibahas sekarang akan berubah di pertemuan berikutnya. Jadi selalu ada dialektika semacam pengembangan. Nah, Yana Mariska, ya, oke. Dulu belajar teori relativasi diajarkan juga bahwa aku tanpa batas pasti bisa mencapai mimpi. If you can dream it, you can do it. Pada faktanya ini seperti mengejar keinginan ego yang tidak ada habis-habisnya. Jangan jadinya menderita baik dalam pengejaran mimpi itu juga dalam mempertahankannya. Tapi kalau ajaran Rupert ini yang kita kejar adalah kesadaran itu sendiri, kan, Bang? Karena I am happiness itself. Dan tanpa batas maksudnya. Nature-nya seperti space, tanpa batas, dalam menampung semua jenis pengalaman. Yang terdiri dua kategori, nyaman atau tidak nyaman, menurut pikiran, ego. Kalau Bang awareness nggak ada pengalaman yang buruk atau tidak nyaman kan ya? Mohon masukannya Bang. Ya, jadi gini Mbak Yana, kan pada saat kita mulai belajar mengenal diri, kita bertemu misalnya teori psikologi, motivation, ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Di situ kita dikasih wawasan, terus dia dipahami oleh pikiran, masih ada derajat-derajat, masih ada subjek-objek dan seterusnya gitu. Nah begitu mulai tadi ya Mbak Yana masuk kepada pembahasan ke perspira seperti ini, sebenarnya apa sih yang kita cari itu kan gitu, udah mulai berbalik nih, putar gitu. Kalau ibarat di Islam itu haji, dia mulai kembali pulang nih, mulai mencari yang hakiki. Di bab awal kan udah dibahas tuh pencarian kebahagiaan. Ya. Orang yang mencari sukses, mencari pencapaian, setelah tercapai pencapaiannya yang sudah jungkir balik mendapatkan itu, akhirnya kan untuk happiness. Tapi happinessnya itu masih dikaitkan pada objek. Objek itu bisa bentuk fisik, ya, jabatan, rumah, juga objek di mind gitu.
Nah, disitulah ada frustrasi pada jiwa itu. Kok balik lagi gitu, menderita lagi. Nah, karena itu kelelahan dia di situ, si pikiran lelah, hanya dia mulai putar arah. Itu yang kemarin Arif bilang, ini sangat revolusioner gitu. Berhenti mencari ke objek gitu. Tapi Bu Yana, nggak bisa kita langsung ngomongin begitu kepada mereka yang masih gaspol mencapai objek gitu. Ya. Dan Mbak Yana sendiri sudah membagi ceritanya setelah saya tetapkan target mimpi seperti itu, sering tidak tercapai, saya jadi bingung. Kan gitu. Ya. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat ketemu orang yang sudah lelah mencari sana sini ya, akhirnya mereka mulai simpel hidupnya, itu mulai simpel. Tapi itu akan dikritik oleh orang-orang yang motivator loh. Ya kamu nggak mau apa-apa kamu nanti tuh. Padahal sebetulnya setelah sadar yang tak terbatas, kita bisa juga mau ngapa-ngapain gitu. Karena nothing is everything. Nah gitu loh paradoknya itu di situ. Cek aja Mbak Yana pada perjalanan pribadinya. Saya lebih menyarankan begitu. Saya juga tidak orang yang menyarankan langsung, kamu harus di sini, kamu gak usah mencapai target. Oh dianya masih gaspol di situ, biarin aja sampai nanti dapat perjalanannya sendiri gitu. Itu Iya, ya Mbak Yana ya. Iya. Nah, silakan. Mungkin sedikit aja ya mau ngunci kalau dalam prakteknya itu mendalami awareness ini emang kita jadi jadi orang aneh tanda kutip karena kan semua pengalaman gak ada yang buruk ya. Jadi kalau ada yang misalnya curhat atau apa gitu ya, kita dalam hati mikir ini kan gak buruk ya, ini gak buruk. Jadi gak bisa baper gitu loh Bang. Terus tapi kayaknya secara sosial agak awkward apa gimana gitu. Jadi saya masih meraba ini ya, apakah ada istilahnya kita perlu juga bersosialisasi. Tapi mungkin yang tahap kedua Abang bilang itu ya, memakai topeng tapi dengan kesadaran begitu kali ya. Iya, udah terjawab ya. Iya. Ya, udah terjawab. Karena gini Mbak Yana, kita kadang kan kalau Arif, makanya kan kenapa saya undang di sini Arif ikut. Arif ini suka itu psikoanalisis. Jadi membahas dikte sosial gitu, itu simbol-simbol. Dan itu bagi orang sangat real dan nggak apa-apa. Tapi nggak sadar real dia. Nggak sadar, ya. Fisik-fisik gitu kan. Semuanya yang tampak aja. Iya, coba Bang Arif kasih pendapatmu. Ya, coba Bang Arif. Iya, jadi kayak tapi ini mungkin ada semacam skandal bahwa ternyata dunia dan akhirat, sebutlah gitu ya tanda petik ya, yang spiritual dan duniawi sudah saling bercinta gitu. Itulah skandalnya. Dalam arti apa? Sekarang kita juga mendengar gini Bu Yana, di katakanlah pelatihan-pelatihan motivasi itu sudah berupaya untuk comot-comot ajaran-ajaran spiritual, tapi untuk tadi meraih objek gitu Bang Dame. Jadinya kutip Rumi, kutip Lao Tzu gitu ya. Iya, kutip Lao Tzu begini begitu. Jadi semacam untuk keluar dari dunia pun diambil alih oleh sebutlah kapitalisme gitu. Jadi spiritualitas itu juga dijual gitu. Kalau kata Habib Djafar kan, agama itu jadi ya udah dijual. Jadi ya itu sih sebenarnya di paradigma untuk mengambil objek-objeknya itu, objek orientednya itu sebenarnya yang pada akhirnya menjadi problem utama. Gitu. Akan selalu kecewa kalau masih objek. Akan selalu kecewa. Tapi kan, nah itu awkward jadinya kan, ini dipandang gimana gitu. Tapi kalau aku pikir sih, sebenarnya kebanyakan orang pun mendambakan posisi kita gitu. Katakanlah, itu posisi yang mereka yang bisa merdeka dengan dirinya gitu, katakan gitu. Banyak sahabatku yang bertanya, lu kok bisa berani-beraninya berjalan sendiri di tengah arus. Aku di kuliah peminatannya sendirian di bawah satu dosen, aku doang. Ada sekarang sih satu cewek gitu. Jadi kayak
kok bisa sih lu secure dengan itu, kata temanku. Mereka nanya, kok bisa? Kalau kita udah beda dari masyarakat, tidak berkonformasi dengan dia, dengan masyarakat, itulah awal mula insecurity. Jadi insecure, gitu kan? Jadi selalu kita membayangkan tatapan orang lain, meskipun itu tampak seperti tentang kita. Kita pikir it's about us, ternyata it's about recognition of others toward us. Kita pingin diakui dan seterusnya. Nah, itu mungkin yang kenapa perlu buku kedua dari Presence ini. Karena ada kecenderungan, ini apa ya, bisa dibilang kayak skandal gitu ya, dibeberkan di dalam komunitas spiritual. Ada ego spiritual juga gitu. Jadi, udahlah dunia itu bla 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 gitu. Tapi, nah ini karena kalau dalam psikoanalisis jelas nih, ketika dia mendeklarasikan, dunia apa-apa, ada terselubung di sana upaya untuk mengasersi identitasnya sebagai seseorang yang spiritualis. Nah, itu subtle banget. Jadi semakin kita masuk ke dalam spiritual, semakin banyak tantangannya. Iya kan? Nah, jadi kalau ditanya, lu kalau udah spiritual ntar udah jadi tukang bakso aja. Bukan berarti tukang bakso nggak kaya ya. Maksudnya itu kan ada tuh temen, salah seorang temanku, dia takut baca buku-buku tentang sufi gitu karena takutnya nggak dapat kerjaan gitu dan seterusnya. Nah, tapi asumsi dia adalah mereka yang sufi itu memang di mana, di goa gitu kan. Iya. Ya kalau aku pikir sih zaman sekarang udah nggak bisa lagi kayak gitu. Karena di goa pun sekarang ya goa itu juga dilestarikan oleh negara misalnya gitu. Jadi ada yang menjaga juga gitu kan. Nah, artinya sih sekarang spiritual itu bukan non duniawi, tapi hidup sadar. Nah, kalau nggak salah di episode pertama gitu ya, kita berpikir pakai topeng gitu kan, acting bla bla. Tapi gimana lu bisa acting kalau lu belum tahu siapa diri lu dulu gitu kan, diri kita dulu. Iya, betul. Jadi acting itu kan sebuah aksi seseorang, subjek gitu, berakting seolah-olah sebagai topeng yang dia kenakan. Tapi ini kita bukan berakting, kita dipakai oleh topeng gitu. Bukan kita yang pakai topeng, kita dipakai oleh topeng selama ini. Justru sadar dulu baru benar-benar bisa berakting. Yes. Itu aku dapat banget tuh, tepat sekali di episode pertama. Jadi bukan udah aku siapin itu benar-benar aku baru sadar itu. Iya juga ya. Karena mereka takut kalau udah spiritual itu nggak bisa lagi memijak kaki, memijak bumi gitu. Sentuhlah rumput gitu kan, touch the grass. No, kamu baru benar-benar bisa menyentuh rumput ketika sadar. Kamu benar-benar pakai topeng itu berakting pada saat kamu sadar. Gitu. Selama ini kita bukan benar-benar menyentuh rumput, bukan benar-benar memijak bumi kita. Siapa yang memijak bumi itu? Kita nggak sadar siapa yang memijak bumi. Jadi apa ya? Udah bukan alasan lagi lah itu kalau masih ada concern big other, berarti belum standing itu ya sebetulnya. Iya. Kalau udah bebas, terus nanti justru dengan sadar memilih topeng ya. Oke. Iya. Gitu. Ini kayaknya mau hatam yang satu dulu deh. Iya, betul. Ya, makasih ya Bang Damai. Thank you. Iya, betul teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ikut terus kelas diskusi ini, itu perlu ditonton yang awal, yang pencarian kebahagiaan, terus what and who am I gitu ya. Yes. Karena kayak ada rangkaiannya teman-teman, meskipun diulang-ulang terus. Makasih Bu Yana. Makasih Bang Name. Thank you. Keren pertanyaan. Ini dari Silmi Rosda. Ramadan hari terakhir kemarin di perjalanan mudik tiba-tiba hadir kesadaran bahwa dengan D besar meliputi seluruh semesta, tidak ada yang bukan dia, tanpa batas. Itu inspirasi. Iya. Nah, ini Mbak Silmi itu sebenarnya kan, kalau saya kutip kata-kata dari salah satu guru yang saya hormati, Syaikhul Hasan, beliau nyebutnya itu glimpse. Atau kalau di sufi namanya itu masih hal gitu, hal. Jadi ada keterbukaan, tersingkap gitu, tanpa batas gitu. Kalau biasanya saya tulis tuh. Tapi kadang ketika kita hidup sehari-hari seperti tadi Bang Arif bilang, lupa lagi sama our essential self, gitu kan, lupa.
Itulah sebabnya dalam tradisi agama ada doa, ada ritual, ada meditasi, ada zikir, ada sholat ritual, ada puasa gitu. Agar kita selalu mengingat gitu, sadar kembali. Tapi setidaknya Mbak Silmi sudah mengerti ataupun ingat kembali, sadar, bahwa dia, sang aku, desa tanpa batas. Tapi kan kita balik lagi ke tubuh dan pikiran ini kan. Balik lagi ke status sosial. Pakai topeng lain. Karena itulah kita perlu sediakan dengan sadar waktu kita, perhatian kita untuk intens sebagai itu. Standing as awareness. Zikrullah. Dirikan sholat untuk ingat aku. Kan gitu ajaran Islam. Saat teduh gitu. Suwung gitu. Baru kita teori-teori sukses itu jadi hidup. Jadi sukses kita bukan lagi mencapai sesuatu. Menikmati perjalanannya. Mau dapatnya seberapa. Emang udah siap punya rumah 5 di Pondok Indah? Waduh. Punya cabang bak di mana ada franchise ada 200, pusing itu nanti. Nggak ada me time lagi, nggak sempat lagi diskusi begini. Jadi masing-masing ada ukurannya, takarannya, size-nya sendiri. Gitu. Oke, Bang Arif. Oke, luar biasa. Sampai jam berapa ini, Bang? 1,5 jam lah. Ini udah cukup sih. Udah cukup. Iya. Tadi kita mau ada acara lagi kan? Kenapa? Kita mau ada acara lagi kan? Oh ya, itu dengan the man himself, raja terakhir. Oke, ya ini ada pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Larianto, Bang izin mau nanya, seseorang ketika sampai pada tahap suluk, apakah ia satu langkah lebih maju dalam mengetahui tentang kesadaran? Ya, jadi suluk itu istilah dalam tasawuf untuk menggambarkan diri yang sedang berjalan lah jiwanya itu ya. Jadi ada suluk itu. Ini untuk membantu pikiran kita sebagai salikin pemula, salikin pejalan untuk memahaminya dengan tahapan-tahapan. Jadi kesadarannya itu belum kesadaran sebagai kesadaran, bukan awareness itself, tapi saya sukanya itu conscious of. Jadi, aku kan conscious of, belum consciousness itself gitu. Nah, yang kita bahas ini sudah mulai mengarah kepada kesadaran yang sadar dirinya. Jadi salik itu memang saya sadar badan saya sadar pikiran saya sadar marah saya sadar saya lagi salah tadi. Jadi ada dualitas, ada manyness gitu. Nah, sekarang kita sudah mulai berbalik untuk menyadari sang sadar itu. Jadi itu namanya salikin gitu. Nah, begitu sudah sampai, nah itu begitu dia katakan sudah sampai. Oh, ternyata nggak kemana-mana juga sampainya itu. Iya. Bagaimana mungkin layar laptop saya ini, di sini ada 49 orang, katakanlah 49 gambar, ya, gambar A, gambar B, gambar C, kan itu kayak gambar 1 sampai gambar 40, itu jauh kan gitu posisinya. Tapi kan dari sisi layar, itu tidak kemana-mana itu semua. Itu ada di dalam, ya layar itu semua gambar adalah layar. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya, mudah-mudahan sudah mulai ditangkap maksud dari ourselves without location and limit. Kalau sudah mulai memahami ini dengan proses experience, kontemplasi, nanti lebih enak nanti kita bahas ourself itu after death, karena self tidak lahir dan tidak mati. Tapi sebelum itu kita bahas dulu kontemplasi kita pada the forgetting of our essential self, keterlupaan kita pada diri kita yang esensial. Terima kasih Bang Arif, thank you.
Oke, thank you juga. Tidak Kita terasa foto ya. dulu, Pak, gimana? Oh, Iya, foto iya, ya. iya, boleh. Ya, silakan. Ya, tapi sebelum itu closing dulu ya. Kita udah Ya, silakan. Closing dulu. sudah tidak terasa sudah panjang pada pembahasannya. Dan mungkin bingung-bingung dikit gitu kalau dalam bahasa filsafat aporia, sebuah kebingungan eksistensial karena bukan kebingungan yang pikiran gitu, tapi pikiran pikiran bukan bingung tentang sesuatu di dalam ruang mentalnya, tapi tentang eksistensi dia sendiri gitu. Ini sebenarnya gue berada di mana sih gitu. Tapi semoga bingung gimana gitu ya, benar-benar. Semoga bisa ya dihayati lah, bisa ditonton ulang ini nanti di restream. Semoga apa yang tadi kita bahaskan dan pertanyaan-pertanyaannya tadi terjawab, insya Allah, dan bisa bermanfaat, berkah untuk kita semua.